Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli tomat. Setelah itu dimasak dengan terasi. Yang menjawab salam dengan semangat, saya doakan panjang umur, sehat lancar, banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati, ini catatannya banyak ya, jadi saya harus baca satu-satu karena takut salah nyebut nama dan seterusnya. Simbah Kiai Haji Ihsanuddin Abdan yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah ruangan ini bersama kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Suyoto Rais M. Engineering yang kami hormati, ini berserta dengan tim. Jadi beliau ini adalah Ketua Umum IJBNet Indonesia Japan Business Network beserta dengan seluruh staf, ada waketum, ada direktur dan juga Menq semacam itu. Okay. Yang kami hormati juga Bapak Iman Abdul Rahman SS MM, beliau selaku direktur dari LSI Group. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Dispernaker Trans Kabupaten Magelang, Bapak Anta Murpuji Antaka Esos, yang saat ini masih di lapangan karena sedang upacara Hardiknas, jadi insya Allah segera menyusul. Yang sambil saya ngisi ini Pak untuk sebentar Pak, karena yang inti belum rawuh, jadi terpaksa tadi dipanggil keluar kutuk gitu dikatakan wah ini beliau Bapak Bupati Kabupaten Magelang, Bapak Grengseng Pamuji SPT dan Bapak Haji Syahid SH saat ini sedang masih ada di tempat di lapangan upacara Hardiknas. Jadi saya agak nerodok deg-degan karena tiba-tiba dipanggil kudu keluar dan harus masuk lagi ngisi sampai beliaunya hadir. Kurang lebihnya begitu. Izin, saya tadi dikasih catatan, dikasih contekan karena mendadak, tapi kayaknya nek membaca contekan nanti malah lebih tidak jelas lagi gitu ya. Jadi nanti izin saya hanya cerita ngalor ngidul saja, perkenalan, anggap aja sekedar ramah tamah ya. Saya lanjutkan. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Syarifuddin SH, Pak Dan Ramil 11 Mertoyudan, Bapak diwakilkan oleh Bapak Peltu Wijayanto, Direktur Akper Magelang Ibu Wahyu Tri Astuti, S.Kep NS keperawatan seperti itu. Rektor Bapak Rektor Universitas Negeri Tidar Magelang, Bapak Profesor Dr. Sugiyarto MSI. Bapak Camat Salam Bapak Camat dan seluruh jajarannya. Ini banyak banget ini bisa jadi saya cuma baca ini saja nanti lama ini segini soalnya satu-satu. Bapak Ibu sekalian ini ada juga sesepuh sekaligus penasihat kami di PT Saitama,
dan Ayah KJ Center Bapak Gunadi Yusuf yang alhamdulillah juga sudah berkenan hadir di ruangan ini. Terima kasih Pak Gunadi. Dan Bapak Joko Wiranto, ini beliau juga yang sebagai penasihat kami dalam hal perizinan dan segala macam. Bapak Joko Wiranto SPD MPD, saya ingat itu kalau Pak Gunadi menyebut itu SPD MPD yang kami hormati. Terima kasih sudah hadir juga. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu-ibu, Bapak Kepala Sekolah dan BKK se-Kabupaten dan Kota Magelang yang hari ini sudah berkenan hadir, juga kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan seluruh undangan maupun Bapak Ibu yang mohon maaf saestu kalau saya baca satu-satu nanti akan jadi panjang dan khawatirnya beliau sebentar lagi tiba-tiba muncul dan saya harus wassalamualaikum. Yang tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semuanya, kami ucapkan selamat datang. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kerauhan, atas kehadiran Bapak Ibu semua. Yang kedua, tentunya walaupun kami sudah berusaha dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini, mempersiapkan sematang mungkin, sebaik mungkin, namun tentunya dan ternyata, bahkan saya bilang ternyata karena faktanya mungkin ketemu di lapangan, banyak kekurangan, banyak yang luput, yang mungkin tidak benar-benar sesuai ekspektasi rencana kami. Kami menyampaikan permohonan maaf, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Begitu. Oke. Masuk ke saya mungkin izin cerita saja. Jadi Bapak Ibu, saya itu kalau bersyukur ke Yang Maha Kuasa sangat-sangat bersyukur. Sekedar beruntung Bapak Ibu. Awalnya saya bilang saya hanya beruntung. Karena tidak ada niatan sedikit pun, apalagi teman-teman atau para pengusaha di luar sana melihatnya saya itu berbisnis. Saya itu berbisnis Bapak Ibu. Padahal ada faktanya, ada saksinya. Bahkan siswa pertama kami itu bukan siswa dulunya. Hanya tetangga minta tolong karena pengen ke Jepang. Jadi saya pernah pulang dari Jepang 2010. Saat itu saya sambil aktivitas lah. Jualan perumahan lah, jualan apa, jualan obat, jualan apa waktu itu sambil melihat medan setelah pulang dari Jepang. Tentunya kan dari Jepang kita memang bawa modal, tapi tidak langsung kita masukkan kemana-kemana, kita ngelihat medan. Di situ ternyata ada tetangga kampung kampung sebelah sebenarnya, namanya Mas Widianto. Dan saat ini sudah pulang dari Jepang dan saking-sakingnya beliaunya bersyukur, beliau bergabung juga menjadi tim LPK Saitama. Sepertinya ada di pojok sana, Itu dulunya hanya benar-benar beliau dengan almarhum ayahandanya main ke rumah dengan bahasa Jawa, tapi saya terjemahkan karena ini dari berbagai kota. Mas minta tolong, ini anakku pengen ke Jepang seperti jenengan, seperti Mas Alfa, pokoknya begitu. Saya juga bingung, saya itu bukan guru, bukan sensei waktu itu. Saya cuma alumni, kebetulan memang pernah dari Jepang. Ya saya jawab, sebenarnya dengan bahasa lain pengennya gimana ya, nggak nolak tapi juga nggak enak kalau menerima karena saya itu punya aktivitas harus ngantor di sana, ngantor di sini. Ya saya terima tapi waktunya manut aku ya Mas, saya bilang gitu waktu itu ya. Tak kasih nomor SMS, pakai nomor SMS, masih pakai SMS waktu itu 2010 tapi untuk jadul mungkin jadi masih SMS. Beliaunya harus tanya ke saya, besok belajarnya jam berapa Mas kan? Pikir telok jadwalnya pagi ya Mas, setengah 6 pagi beliaunya udah datang, tok belajar, ajari huruf A, I, U, E, U dan seterusnya sampai akhirnya selesai. Ceritanya singkat, kadang ya pada isak, kadang ya subuh dan seterusnya, libur ya kadang-kadang siang gitu. Latihan lari, push up, sit up seperti apa karena memang tesnya seperti itu, seperti apa yang dulu saya alami. Dan akhirnya diberikan kelancaran. Satu anak ini berproses. Saat berproses kan harus ngurus-ngurus ada SKCK, ada surat kartu kuning dan lain-lain. Nah, itu ternyata rezeki saya berawalnya dari situ. Saat ngurus kartu kuning kalau ke Dinas Tenaga Kerja ditanya, "Mas, mau ke Jepang udah belajar belum?" gitu kan.
itu Mas Widi berdiri di sana ternyata tuh pojok sana di depan pintu. Itu bilangnya sudah sama siapa atau di LPK mana waktu itu sama saudara gitu, sama saudara. Dikasih ujangan lah bla 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 panjang ya poinnya dari beliau saya sebut saja mungkin sekarang karena mungkin sudah pindah tugas bukan di tenaga kerja lagi. Waktu itu nama beliau yang masih saya ingat sampai hari ini adalah tapi beliau nggak berkenan disebut soalnya jadi saya nggak enak. Ya mohon maaf saya harus amanah jadi tidak saya sebut nama. Poinnya beliau menyampaikan kalau memang Mas Alfa pengen membantu, tolong datang ke Dinas Tenaga Kerja, temui saya, namanya Pak bla 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 gitu ya. Saya jawab ke Mas Widi, iya Mas, iya aja, tapi nggak datang saya, nggak datang karena deg-degan saya. Nanti saya khawatir didukani, dimarahi atau karena nggak punya izin kok ngajar-ngajari itu khawatirnya ya waktu berpikirnya begitu. Kedua, ketiga dan akhirnya saya semakin deg-degan dan saya datang langsung minta maaf Pak, Bu. Pak pangapunten saya yang salah dan seterusnya. Izinkan semoga Mas Widi ini tetap dibantu untuk tetap bisa sampai ke Jepang gitu. Oh enggak gitu Mas. Justru saya itu melihat niat baiknya Mas Alfa. Kalau memang mau membantu, tolong ini izin ini diurus, ini nanti bikin LPK bahasanya gitu. Wah ngapunten, saya itu nggak bisa bahasa Indonesia loh Pak waktu itu. Bahasa Indonesia belum lancar. Bahasa Indonesia itu nggak bisa. Ada orang bahasa Indonesia sih ngomongnya pakai bahasa Jawa. Ngoko malah ya, masih ngoko bahasa Jawanya. Itu serius 2010 ternyata saya juga nggak lancar bahasa Indonesia. Tapi lancar bahasa Jepang waktu itu. Karena baru pulang dari Jepang. Jadi ada beberapa itu kadang kita ngerti bahasa Jepang nggak ngerti bahasa Jawa. Nggak ngerti bahasa Indonesia kadang-kadang gitu. Nah poinnya saya menyampaikan bahwa saya juga nggak ngerti harus ngurus mendirikan itu harus bagaimana. Beliau baik hati banget. Nah ini saya bocori dibikinkan Pak Bu. Jadi saya cuma diajak ke notaris, nanti tanda tangan, diajak kemana, tanda tangan begitu. Jadi sebenarnya kalau jujur LPK ini yang bikin siapa ya waktu itu, yang tanda tangan saya, yang jelas gitu. Tapi beliau yang, jadi saya bilang beruntung Pak, itu rezeki benar-benar. Rezeki saya, tapi sekaligus menjadi rezeki sebanyak mungkin orang. Karena saya ngobrol ke beliau bahwa saya itu tidak ada niatan sedikit pun mencari uang dari situ Pak. Saya mencari uang dengan sedikit banyak, ya flip-flop marketing, tanah, flip-flop beli sendiri tanah dan seterusnya sebenarnya Pak. Properti, ngoten. Jadi ini bukan tidak ada sedikit pun dari sampai hari ini pun nggak ada niatan kita berbisnis di sini Pak. Sekedar hanya pengen memberikan manfaat, pengen membantu sebanyak mungkin pemuda dan pemudi. Karena walaupun cuma seperti saya sekarang ini kondisinya Pak, tapi saya sudah jauh sangat bersyukur kalau dibandingkan dengan kondisi saat mungkin 2007 sebelum saya berangkat ke Jepang. Jauh. Rumah saya miring ke belakang, dijagai pakai bambu. Ke samping dijagai pakai bambu. Bahkan alhamdulillah ini sebagai wujud syukur, bukan mau sombong. Yang dulunya mungkin nggak ada niatan sedikit pun bisa naik haji, menaikkan haji gitu nggak bisa. Alhamdulillah dengan rezeki karena tadi itu saya dikasih kesempatan ke Jepang. Nah akhirnya bisa memberangkatkan haji bapak dan ibu saya. Ini saya sampai kadang pengen nangis sebenarnya. Karena nggak pernah tergambar sedikit pun sebelum jauh-jauh hari tidak tergambar. Jangankan naik haji, bangun rumah aja nggak bisa, kepikiran gitu, Dan alhamdulillah sekarang ini bukan rumahnya jadi makrung-makrung boten, tapi standar koyo tonggo-tonggo nih, podo kali konco nih. Saya steknya waktu itu kan pingin podo karo konco nih. Alhamdulillah sudah keturutan, alhamdulillah sudah terwujud. Dan saya ingin memberikan kesempatan, peluang dan apa yang saya rasakan ini ke sebanyak mungkin. Waktu itu bahkan setelah Mas Widi berhasil berangkat dan izin sudah keluar, saya datangi tetangga satu-satu Pak, yang memang lulusan SMA, SMK, nggak ada yang minat. Takut mungkin loh kuwi sopo? Itu mungkin dan seterusnya, walaupun saya punya izin. Nah sedikit banyak setelah itu Bapak Ibu, karena memang tetangga kampung semua sudah didatangi dan tidak ada yang ada cuma 1-2 lah, ada 2 yang akhirnya mau Jadi angkatan pertama Mas Widi itu, saya anggap angkatan pertama, kalau angkatan pertama ya Mas Widi itu. Angkatan kedua ada 2 Pak, tetangga berikutnya ada 2. Alhamdulillah lancar. Nah dari situlah semakin nggak tahu kenapa, saya juga nggak tahu siapa yang cerita, tiba-tiba banyak yang datang. Tapi ada masalah Pak, masalahnya apa? Banyak yang datang, tanya kan biayanya berapa? Kita bingung, memang kita nggak bisnis Pak.
Bingung biaya berapa ya? 2 juta mawon gitu kan. 2 juta itu karena kita pikir belajar kan 4 bulan sampai 6 bulan. Ya sekedar untuk bayar listrik, ganti spidol lah gitu ya. Ganti spidol, ganti kertas itu 2 juta. Terus mereka masih tanya ternyata. Nah setelah itu nanti biayanya berapa lagi, apa saja gitu. Poinnya dan seterusnya. Waktu nonton sudah nggak ada lagi, masih pakai bahasa Jawa saya itu waktu itu. Insya Allah udah nggak ada biaya lagi gitu. Mereka pergi, ya Pak saya pikir-pikir dulu, nggak pernah kembali lagi. Ternyata saya analisa, di waktu itu biaya mau ke luar negeri itu, Korea, Jepang dan seterusnya itu, ternyata ada 30-an sampai 40-an juta Pak. Makanya 2 juta pada takut, nggak ada yang mau datang. Terus piye gitu kan, saya bilang gitu. Terus piye, kita niatnya nulung gitu kan. Akhirnya kita selaraskan, kita sesuaikan walaupun gak harus 40 juta. Juga sampai hari ini juga gak pernah 40 juta sih. Sampai hari ini pun biaya cuma 9 juta. Itu udah dengan menyesuaikan biar sesuai. Dan itu juga kadang-kadang teman-teman LPK yang lain mendatangi, Mas, kok biayanya sama gitu. Kok nek bangkrut piye gitu dan seterusnya ya. Kita malah gak kepikiran bangkrut dan seterusnya. Karena memang gak ada niatan berbisnis. Tapi ya, ojo sak mono Mas, bla 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 bla, poinnya kita sesuaikan. Jadi 3 juta. Siswanya jadi mulai rata-rata 8, Pak. Enak Pak. Ternyata dinaikkan malah jadi naik. Tambah akeh gitu kan. Wis gitu sesuaikan lagi Pak. Setelah menjadi 5 juta dan seterusnya. Sekarang ini Pak, kita singkat aja karena perjalanan 2013 Pak sampai hari ini 2025 berarti udah tahun ke-12 Pak. Perjalanan 12 tahun saat ini Pak. 9 juta biayanya itu Pak. Udah include Pak, termasuk belajar bahasa Jepangnya. Kalau ada tes matematika ya di-includekan di situ, ada tes matematika diajari, ada tes fisiknya ajari, ada wawancaranya ajari, apapun semua kebutuhannya ajari. Tesnya dampingi Pak. Udah termasuk di situ 9 juta. Rata-rata saat ini per angkatan kita Pak, rata-rata setiap bulan kita buka bahkan Pak. Karena saking-sakingnya biar cepet muter. Kalau ada tempatnya sih pinginnya ya seperti kampus Pak, setahun sekali atau 6 bulan sekali gitu. Tapi nggak ada tempatnya kita. Jadi biar rampung, metu, gantian sing melbu gitu setiap bulan. Jadi ada yang keluar karena kita pembelajarannya 4 bulan. Jadi kita bikin setiap bulan masuk. Ada yang masuk bulan itu, ada yang keluar bulan itu. Itu pun tempat kita masih kurang dan rata-rata ya kurang lebih Pak antara 60-an sampai 100 sekian Pak per bulan Pak yang masuk ke tempat kami. Dan makanya kami sangat butuh dukungan dari pemerintah daerah dan seterusnya. Ini memang mungkin menjadi hal yang kami itu pemain di lapangan. Jadi kadang-kadang bingung. Karena kalau harus izinnya begini begitu panjang, kami tetap siap untuk ngurus. Tapi mohon didampingi, mohon dibantu, diarahkan gitu. Karena candi so Pak, saya itu wong gunung ya. Koncone cuma watu karo kayu Pak. Jadi gimana? Tahu kan ya Pak? Di pegunungan sana itu kan temennya cuma batu dan kayu gitu. Jadi kalau nggak didampingi, nggak diarahkan ya bener-bener nggak tahu. Bener-bener nggak tahu. Tapi bukan berarti kami tidak menghormati apapun nih. Kami sangat menghormati. Kami belajar untuk bisa menghormati. Termasuk hari ini mohon maaf sekali kalau sekiranya dirasa kurang sopan atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Ini hanya cerita Bapak Ibu. Karena tadi saya dikasih teks panjang. Tak pikir nek saya baca teks malah saya bedundukan nanti ya. Daripada baca teks saya cerita saja gitu. Itu yang pertama. Nah terakhir Pak, kenapa akhirnya ada Ayaka Jose Center? Tadi sudah disampaikan sedikit banyak. Jadi Saitama itu Pak, kalau panjenengan cek di internet itu gambarnya itu botak dan pakai tangan kepel gini Pak. Ternyata sangar gitu kan. Itu One Punch Man namanya Pak. Jadi sekali pukul, duk, harus selesai. Dan itu prinsip kita juga waktu itu. Saitur Utomo. Bahasa Jawa Pak sebenarnya Pak Saitama itu. Bahasa Jawa Pak. Jadi itu kita ambil dengan Saitur Utomo. Kita hanya mengutamakan yang penting bisa. Yang penting berhasil. Karena tujuan kita hanya membantu mereka. Tapi kebetulan Mbak, ada idolanya anak-anak muda itu, kartun Mbak, kartun namanya Saitama juga, One Punch Man. Kok selaras juga ya? Ternyata bahasa Jawa kan bahasa Jepang artinya ono kemiripan gitu. Bahkan nama saya Alfadol itu, nanti Pak Kiai. Kata bapak saya, saya nggak tahu, kata bapak saya, artinya itu sing utomo, iku sing utomo itu. Jadi bapak saya sering pernah ngomong begini, kalau suatu saat anakku menjadi orang yang bla 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 bla, aku seorang kaget, gitu. Aku seorang kaget.
Ora perlu gumun, ngomong ke ibu saya gitu ya. Ora perlu gumun tuh, nggak perlu apa gitu, kaget gitu ya, nggak perlu kaget gitu, nggak perlu gumun itu nggak perlu terlalu terheran-heran gitu. Karena jenenge saka awal wis tak gawe Al-Fadl begitu. Itu kalau di Jepang kan Pak namanya Saitama juga Pak. Al-Fadl itu Pak. Saitama Pak namanya. Jadi kenapa bisa kan saya nggak tahu juga awal-awalnya ya, tapi bisa ada kesinambungan. Dan ada kebetulan satu lagi yang Saitama juga Pak. Saya waktu itu belajar sambil bekerja, magang namanya Jisuse di Jepang 3 tahun itu. Di kota prefekturnya namanya Saitama juga. Itu 4 nama satu kali, satu paket gitu, satu kesatuan. Kok podo-podo Saitama kabeh. Jeneng bukit lahir yo Al-Fadl. Ini Jepang yo Saitama Pak. Sebenarnya gitu. Tempat saya belajar dan bekerja di Jepang juga Saitama gitu. Basa Jawa ini sesuai dengan niatan juga Saitur Utomo. Saitama juga itu. Weh, ada karakter anak muda dan yang memang kita bantu kan anak muda. Yang kita pengen angkat itu kan anak muda. Idola mereka, karakter Jepang namanya juga Saitama. Ini bukan kebetulan kata saya begitu. Dan saya mungkin karena diceritani oleh ibu saya, Mbok Ekulo lah, asli ini bahasa ini kan saya ngomongin Mbok Ekulo. Ibu saya sebelum tidur nabi-nabi Pak, apal semua cerita 25 nabi Pak saya Pak. Tapi nggak akan cerita di sini loh, kira-kira gitu. Saya terinspirasi. Bahwa dengan peluang, dengan kekuatan semacam ini, saya secara pribadi punya visi pengen membangun peradaban baru di masa depan. Jalannya seperti apa? Insya Allah Allah memberi jalan. Jalannya seperti apa? Saya selalu sowan Mbah Kiai, selalu sowan para sesepuh, saya selalu sowan para senior. Ini senior-senior kami yang luar biasa hadir. Bapak Dr. Insinyur Suyoto Rais. Ini beliau luar biasa. Beliau jenius mungkin kalau bahasa saya gitu. Dapat beasiswa program Habibie apa itu Pak? Saya lupa nama ini ya gitu. Di Jepang Pak. Oh luar biasa, itu bukan orang sembarangan itu. Kemarin saya diundang halal bihalal ke IJBNet dan IABI Pak ya. Itu ketemunya para senior yang ternyata dapat beasiswa dari Habibie. Program Habibie apa saya kok nggak lupa nyebutnya karena saya nggak dapat jadi saya nggak ingat ya seperti itu. Itu luar biasa. Beliau memberikan arahan, bahkan beliau membantu. Sugeng rawuh Bapak Bupati. Sugeng rawuh Bapak Bupati, Bapak Grengseng Pamuji ST. Matur nuwun saestu Bapak sampun berkenan meluangkan waktu untuk memberikan sepatah dua patah nanti kata untuk kami yang hadir hari ini di waktu-waktu beliau yang sangat padat ya. Tadi saya dikabari oleh panitia bahwa beliau masih di upacara Hardiknas gitu ya. Nah, saya lanjutkan sedikit ya izin ya. Nah, Ayaka Jose Center ini tadi karakternya putra, Ayaka Jose Center ini karakternya putri. Jadi logo kami ini Pak, putri. Menggunakan pakaian Jepang. Berhijab. Kenapa berhijab? Karena dari partner kami sudah komunikasi bahwa kita menjunjung tinggi yang namanya religius gitu kan. Dan saya pengen, karena di Jepang selama ini yang putri itu kalau ke Jepang harus buka. Hampir-hampir sangat sedikit yang memperkenankan tenaga kerja ataupun peserta magang dari Indonesia itu boleh berhijab di perusahaan khususnya. Tapi dengan komunikasinya partner kami, Bapak Iman, ya, berhasil memastikan bahwa siswi kami yang di Jepang, entah itu di perusahaan maupun di luar perusahaan, diperkenankan menggunakan hijab yang muslim. Yang muslim tentunya ya dipersilakan memang semacam itu. Itu luar biasa sekali. Di sini saya sangat bangga dan bahagia sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu. Kalau kadang-kadang yang dari Indonesia itu pengen banget ke Jepang, tapi faktanya di sana nggak boleh berhijab. Ada yang lo memilih untuk mengundurkan diri tidak jadi lanjut program atau tidak lanjut proses.
Itu kan orang yang luar biasa, sampai-sampai saking menjaganya, memilih untuk tidak jadi berangkat ke Jepang. Dan alhamdulillah, dengan inilah salah satu solusinya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang berasal mungkin dari sekolah pondok ataupun sekolah ini yang memang ada siswinya yang sangat-sangat taat agama, tidak mau kalau harus copot itu, insya Allah ini menjadi solusi, insya Allah ini menjadi jalan, seperti itu. Nah, karena ini beliau ya yang kita tunggu sebenarnya Bapak Bupati beserta Bapak Kepala Dinas ya, karena tadi mungkin lagi upacara Hardiknas dan hari ini saat ini sudah rawuh di tengah-tengah kita, tidak pas dan tidak kurang pas lagi istilahnya kalau saya panjang lebar. Kapan-kapan yang pengen dengar kelanjutan ceritanya saya tulisi bersambung gitu ya di bawah ini. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi cerita-cerita okay? Nanti ada tim kami juga yang mungkin bisa membantu sekiranya pengen komunikasi kelanjutan dari program-program ini. Banyak kekurangan, banyak kesalahan dari saya. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Alfa yang telah berkenan menyampaikan sambutan. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Alfa menjadi penyemangat kita semua untuk menjadi bagian terbaik dari